Wah. Ayo dia. Lepas aja. Lepas. Duit dia. Kerja di dia. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan sore kali ini saya bersama sahabat kami sedang melakukan pencabutan tanaman cabai saya kaliber yang sekarang usianya sudah 1 tahunan, teman-teman. Karena saya waktu penyemaian itu di bulan November, teman-teman, di bulan 11 2021 dan sekarang sudah di bulan 12 tanggal 4. Dan ini rencana saya cabuti dulu. Rencana mau saya jadikan untuk budidaya tanaman melon. Tapi lahan ini saya diamkan selama 1 bulan setelah tanaman cabai ini sudah saya cabuti semua. Jika teman-teman baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang saya upload di channel Heri Petani Indonesia bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan sore kali ini saya sedang melakukan pencabutan pohon cabai saya yang usianya sudah tua, teman-teman. Sebenarnya masih ada buahnya karena ini usia tanaman cabainya sudah terlalu tua dan tingginya juga hampir 2 meter, teman-teman. Jadi ini akan saya tanami dengan tanaman baru. Kalau untuk terong-terongnya ini, terong ini hanya ditancapkan aja, tapi alhamdulillah ini buah-buahnya juga lumayan sih. Ini sudah pemetikan sekitar 6 kali ini untuk terongnya, karena nggak diterawat. Ini di tengah-tengah tanaman cabainya, dan ini sudah saya cabuti. Ini nanti rencana untuk persiapan bulan puasa. Jadi lahannya saya proses dari sekarang. Tapi tidak saya bongkar, teman-teman. Nanti saya hanya menambahkan nutrisi ataupun kalau nggak salah, mudah-mudahan trikoge, teman-teman. Jadi nanti saya menggunakan dekomposer juga untuk pembenah tanahnya. Karena ini lahan bekas tanaman cabai yang sudah pernah saya janjikan bahwa saya 1 kali proses lahan itu minimal 3 kali untuk penanaman, teman-teman. Jadi kita menghemat tenaga, menghemat biaya. Karena kondisi saya sendiri di sini juga tidak bisa mencangkul, teman-teman. Jadi 1 kali proses lahan itu minimal 3 kali buat tanaman cabai. Dan ini nanti rencana yang akan saya tanam untuk persiapan bulan puasa. Insya Allah akan saya jadikan budidaya tanaman melon, teman-teman. Untuk jenis varietasnya saya belum tahu, makanya silahkan teman-teman tunggu langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk bekas tanaman cabai ini untuk budidaya tanaman melon. Biasanya kalau di channel teman-teman sahabat-sahabat tani semua itu biasanya habis tanaman melon baru tanaman cabai, tapi ini kebalikannya. Saya lebih memilih tanaman cabai dulu, baru saya tumpang sarikan dengan tanaman melon. Dan seperti biasa saya dibantu oleh saudara kami yang selalu menemani kami setiap harinya untuk pemprosesan lahannya. Karena yang sering saya bilang untuk pencangkulan saya bisa nyangkul, tapi dapat 1 meter aja kadang-kadang sudah ngap. Jadi memang beliau semua yang memproses lahannya, saya hanya memberikan saran, ukuran, dan juga pupuk dasar. Tapi kalau untuk penaburan pupuk dasar dan pupuk susulan itu semua saya lakukan sendiri, teman-teman. Hanya proses lahannya saja saya melibatkan saudara saya. Ini kondisinya. Ini sudah dicabuti semua. Buahnya masih ada, calon buahnya masih ada. Cuma karena ini buahnya untuk dijual, jadi
Jika sudah mulai mengecil, kadang-kadang pembeli ataupun tengkulak itu kurang minat teman-teman. Dan ini terongnya, ini terong nggak dirawat sama sekali teman-teman, tapi ini buah-buahnya itu masih banyak. Ini sudah berapa kali metik kemarin, kalau nggak salah 5 kali apa 6 kali itu. Ini buah-buahnya. Ini alhamdulillah, ini ada beberapa pohon itu. Ini buah-buahnya juga banyak, kita harus petik juga itu. Ada yang tua juga itu. Ini kondisinya untuk persiapan bulan puasa. Ini di tanggal 4 Desember teman-teman. Jadi lahan ini sebulan saya diamkan dulu. Mungkin hanya rumput-rumput ini saya bersihkan. Tujuannya apa? Agar bekas tanaman cabai ini ataupun tanahnya bisa terkena sinar matahari full. Dan nanti tanaman terong ini kalau sudah dilakukan pemetikan juga akan saya cabuti, karena biar matahari benar-benar full mengenai gawangan ataupun bedengan ini. Ini ada 13 gawang ataupun 13 gulutan teman-teman. Dan untuk sananya nanti insya Allah rencana buat pertiwi anfi. Tuh, ini buahnya masih banyak, tapi sudah nggak maksimal karena usia. Biasanya tanaman cabai itu buahnya masih bagus di usia 8 bulan itu masih bagus, masih lumayan besar. Karena saya menanamnya ini untuk dijual, bukan untuk dikonsumsi sendiri. Jadi buahnya harus benar-benar bagus, minimal agak besaran dikit. Ini kondisinya. Terus langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk pemrosesan lahan bekas tanaman cabai untuk budidaya tanaman melon. Yang tadi sudah saya jelaskan, biasanya teman-teman saya yang sudah senior itu biasanya tanaman melon dulu baru tanaman cabai, tapi ini tanaman cabai dulu baru tanaman melon. Mungkin kesulitannya hampir sama, tapi insya Allah lebih sulit jika bekas tanaman cabai baru tanaman melon, karena tanaman cabai itu menghisap ataupun menyedot unsur haranya itu sudah terlalu tinggi. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi info tentang tata cara bercocok tanam ataupun berkebun di lahan kebun teman-teman ini. Ini lahan kebun, lahan perumahan. Jadi lahannya ini bukan lahan saya sendiri, lahan perumahan yang belum diproses. Jadi saya lakukan pembersihan dulu, baru saya jadikan untuk bercocok tanam. Nih insya Allah nanti tonasinya sekitar 1000 pohon ini untuk yang lahan ini. Insya Allah kanan kiri, tapi yang lahan sininya ini 700 pohon untuk pertiwi anfi. Tuh kondisinya. Tanaman terongnya juga masih ada, tapi juga harus dicabuti juga, tapi nunggu buahnya dipetik dulu baru dicabut. Tapi minimal tanaman cabai juga harus dibersihkan dulu, karena tanaman cabai itu juga biasanya menyimpan kutu-kutuan teman-teman, hampir sama. Kalau tanaman melon biasanya penyakitnya embun tebong, tapi kalau tanaman cabai itu kutu kebul, hampir mirip, tapi penyerangannya sistemnya hampir sama. Jadi daunnya itu bisa kuning dan lama-lama dia akan menjadi kering. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan komentar, subscribe, dan like yang teman-teman berikan Allah balas dengan rezeki yang berlimpah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.